Ini masih di Jakarta, berada di pesisir ibu kota. Kami mencoba merekam bagaimana keseharian warga nelayan yang bertahan di tengah hiruk pikuk Jakarta. Pemukiman ini berada di kampung nelayan Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemukiman yang menghadap langsung ke Laut Jawa. Di sini, laut tidak hanya menjadi halaman rumah bagi mereka, namun laut adalah sumber utama yang menghidupi warga kampung Kamal Muara sejak zaman nenek moyang mereka. Ya ada aja ya, cukup buat makan. Ya kalau angin ombak besar kan seharusnya nggak turun. Seharusnya buat keselamatan kan. Ya kita punya anak istri kan mau nggak mau. Nah ini kerangkengnya, kalau kata orang Betawi mah kerangkeng. Jadi tempat ikan kita langsung angkat. Ini ya, yang kita buat. Biasanya bulan-bulan berapa ini banyak yang? Kan sekarang ini dimulai. Dari bulan-bulan lah. Sekarang kan tadi sondong udah tonan, kintalan, kebon, belaceng. Sekarang udah kena 2.000. Kebon kilo, biasa 20.000. Sekarang udah kena 2.000. Turun ya? Jauh turunnya. Pria yang akrab disapa Ganjai ini juga memiliki keahlian menganyam jaring yang dipesan oleh rekan sesama nelayan. Menganyam jaring jadi pemasukan tambahan. Pasalnya, beberapa bulan belakangan Ganjai harus menumpang perahu tetangganya lantaran perahu miliknya rusak, termakan usia. Tak ada cukup uang untuk memperbaiki, apalagi membeli perahu baru. Satu punya orang. Iya. Yang mana? Punya sendiri ini. Ini perahu sendiri nih. Ini perahu ini harganya berapa, Bang? Ya harga 15-an lah kalau yang kayak gini. Iya. Dulu belinya gimana? Dulu beli 500.000. Kok murah? Iya murah, cuman perahu doang. Ngerehab 8 juta. Ngerehab. Belum mesin. Mesin beda, harga mesin. Harga mesin main 7 jutaan. Harga mesin. Jumlah tersebut tentu tidak sedikit bagi keluarga Ganjai. Kesejahteraan masih jauh dari kata layak bagi keluarga ini. Inilah cara bekerja keras Ganjai. Ia masih melanjutkan pekerjaannya, menganyam jaring hingga larut malam. Menganyam jaring bukan pekerjaan mudah. Ratusan meter jaring dan tali harus disatukan dengan menggunakan sebatang jarum tangan secara manual. Ajaibnya, tanpa gambar dan alat pengukur, Ganjai, salah satu nelayan yang memiliki keahlian ini, menganyam jaring yang tidak semua orang mampu membuatnya. Pengalaman ini bukan ia dapatkan dari bangku sekolah atau dari kursus khusus, melainkan dari orang tuanya, juga seorang nelayan. Sekali menganyam jaring, Ganjai dibayar dengan upah sebesar Rp500.000. Masih tidak sebanding dengan keahlian yang dimiliki oleh Ganjai. Di
Di saat suara masjid bersahut-sahutan, petanda memasuki waktu subuh. Ganjai sudah bersiap untuk turun ke laut dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih baik dari hari kemarin. Istrinya ikut menyiapkan bekal seduhan kopi hangat untuk menghangatkan perut suaminya yang pergi menjemput rezeki di pagi buta. Rumah yang numpang perahu kita ikut, nah gitu. Enak. Ngikut sama perahunya orang. Ya per orang. Terus didapat 50.000 gitu. Ya keluar 10%, 20%, 20%. 20%. Nggak ada. Biasanya kan dia jam segini baru nongol. Barunya jam 5. Kemarin. Dia nongol. Nah punya anak juga ada yang 55 diambil 10.000 juga. Ya mengerti, saling mengerti lah gitu. Turun ke laut dari jam berapa, Bang? Dari jam 4 subuh. Biasanya sih kalau musim ikan kayak gini ya berangkat sore. Jam 10 malam kita ngelampu gitu. Itu nangkapnya di mana? Ya daerah barat. Nah lautan lah yang agak pinggir-pinggiran gitu. Kalau ke tengah nggak bisa kita. Masalahnya sero. Beda sama jaring gitu. Cuma sero doang. Ukuran 4 meter, 5 meter lah kedalamannya. Sekitar 15 menit dari dataran Kamal Muara, para nelayan ini sampai ke tempat jaring yang mereka pasang. Jaring ini adalah rangkaian jaring jenis sero yang khusus untuk menangkap udang rebon dan berbagai jenis ikan karang. Prinsip kerjanya terpasang menggunakan tancapan bambu dan jaring yang telah dirangkai. Memiliki jalur mengarah berlawanan dengan arus laut. Di saat pagi hari seperti inilah, nelayan datang mengangkat jaring mereka, lalu mengambil apapun hasil laut yang terperangkap di dalam jaring. Sampahnya banyak ya? Satu set perangkap seperti ini membutuhkan biaya antara 3 sampai 7 juta rupiah untuk satu rangkaian. Perangkap ini dulunya adalah perangkap andalan para nelayan Muara Kamal sebelum adanya pulau reklamasi. Setelah pulau reklamasi dibangun, lokasi dan alat tangkap mereka tergusur ke posisi yang minim hasil. Arus laut pun terhalang pulau reklamasi. Selama beberapa tahun terakhir, nelayan mengalami penurunan pendapatan akibat minimnya hasil jaring-jaring mereka. Ini hasilnya banyak apa dikit, Om? Sedikit, kurang. Kurang hasilnya. Hasilnya kurang.
Biasanya mah ini nggak muat ini. Satu sero. Iya. Ini nggak muat. Beberapa nelayan melakukan inovasi jaring berbentuk sodong, yang cara kerjanya menjaring udang rebon menggunakan perahu yang berjalan. Hal ini tentu berdampak buruk bagi nelayan sero yang sifatnya menunggu. Karena hasil tangkapan mereka semakin sedikit, ditambah persaingan harga di pasar juga menjadi permasalahan tersendiri. Dilema semakin bertumpuk-tumpuk dirasakan nelayan di pesisir Jakarta. Woi, batu mati. Mana yang loncat? Gope Sehari itu. sehari. Itu biasanya jalan sendiri atau kayak gini juga rame-rame? Iya kayak begini aja seperti biasa. Ya paling berangkat subuh jam 4, kadang-kadang jam 5. Ya kayak begini aja biasa kayak berangkat. Kadang-kadang istilahnya kalau kita mau ngelampin jam 7, kadang sampai bisa mencapai kita pulang subuh. Itu bisa kita 2 kali balik jual rebon. Lagi sebelum ada pulau ini reklamasi mak, lumayan bang dapatnya mas sero. Ya, gope secara lagi dapat aja. Sehari biasanya dapat berapa? Iya, 700, 500, lagi belum ada pulau nih. Oke bagus ada arusnya, arus dari sono timur. Sekarang udah nggak bisa ketutup. Pagi kita lampuin, jam 4 kita nyadar langsung kita pulang jam 5. Itu udah jual rebon itu rebon kadang-kadang 15.000 bisa mencapai 20.000 kalau subuh. Hasilnya banyak, harganya juga tinggi. Tinggi. Silakan. Sekarang hasilnya banyak, harga enggak. Karena tong sondo. Nah sekarang begini, rebon sero aja dipasang 7.000, rebon condong 3.000. Karena pengasin udah nggak ini, karena udah banyak tukang sondong ini. Lalu mau jual syukur nggak mau ya udah, begitu aja dia prinsipnya. Setelah semua proses pemindahan hasil tangkapan dari jaring ke perahu, dilanjutkan dengan proses pembersihan dan pemilihan berdasarkan jenis tangkapannya. Hari semakin terang, para nelayan pun langsung menuju ke pelelangan di Pasar Kamal Muara, Penjaringan. Motif sama rebon, cuman istilah katanya kalau penghasilannya banyakkan dia daripada ini. Taruh kita dapat segini, dia udah berloa-loaan tuh
Ya babak belur dong yang masa nelayan begini. Dia harga dia 4.000. Nah, penghasilan udah ngargain begini paling 7.000. Tapi jauh daripada itu. Biasanya begini kalau penghasilan kadang-kadang 12.000. Itu kadang-kadang berebut 12.000. Karena berhubung banyak rebon. Akhirnya apa? Babak belur kita yang punya ini. Ya namanya sero. Kalau sero kan sifatnya menunggu. Itu sejak kapan itu kayak gitu? Udah lama lah, udah ada baru jalan-jalan 2 tahun. Hari-hari di pesisir Jakarta ini sudah menjadi rutinitas yang berlangsung sejak dulu. Banyak individu dan kelompok yang menggantungkan hidupnya dari hasil nelayan. Mulai dari buruh angkut, tengkulak, pedagang keliling, hingga pelaku industri rumahan, termasuk rumah makan, bahkan restoran besar di Jakarta. Kilo apaan? Hah? 20. Enggak dapat, Bu. Ini yang 15 nih kalau ini. Boleh 20 yang ini. Yang mana? Enggak dapat. Tembang. Dia udah terikatnya sama kita gitu. Jadi dia setiap naik udah nggak mau tahu, dia taunya udah kita lah yang pegang. Langganan saya banyak. Kalau dihitung semua mungkin beda-beda jenis tangkapnya, tapi kurang lebih ada 15 orang, 15 nelayan. Biasanya sehari sampai berapa banyak, berapa kilo? Tergantung nelayannya, kalau lagi rame tontonan. Kemarin hampir 7 kintal kemarin. 7 kintal. Kalau musim-musim kayak gini, rame nggak? Oh, bukan rame lagi, tonan ikannya. Cuma kendalanya situ begini, kalau di sini rame dia murah. Kalau harga sekarang gimana? Kalau harga sekarang punya kalau di nelayan khusus di pelelangan Kamal ini kalau makin banyak makin murah, Bang. Itu kelemahannya, pokoknya makin banyak ikan makin murah. Makin nggak ada ikan dia malah makin mahal. Kalau tangkapannya Banjai berapa sekilo ini dihargai? Apanya? Udang. Nah, Kalau udang yang kayak gini 40.000. kalau rebonnya? Kalau rebon pengasing sekarang posisi ada yang 7.000, 6.000. Tergantung jenisnya juga, ada yang kurang bagus ya lebih murah lagi. Tergantung jenis ikannya gitu, maksudnya kondisinya. Ini mulai dari jam berapa, Bang, jualan? Mulai start setengah 6. Setengah pagi. Iya, setengah 6 pagi nelayannya udah mulai pada datang. Nanti jam 8 dia udah, jam 7 lah, setengah 8 nelayannya udah pada nggak ada. Jadi tinggal prosesnya aja sampai jam 9. Kalau selesai penjualan selesai baru. Iya. Dia nggak ada istilah utang. Hari ini dia naikin, hari ini juga harus selesai. Mau entah siang, sore, yang penting dia selesai. Campuran. Seperti Irfan misalnya, salah satu buruh angkut di pasar sekaligus pelelangan ikan ini, sudah beberapa bulan ia menggantungkan hidup keluarganya dari upah buruh angkut hasil tangkapan nelayan. Satu, dua, tiga, bertiga. Kemarin dia masih kerja sih, tapi kerja proyek begitu. Yang istilah katanya di bawah UMR lah untuk gaji. Ya, baru jalan seminggu udah off lagi, udah diliburkan lagi. Kalau Abang security udah berapa lama, Bang? 3 tahun. Selama 4 bulan ini jadi buruh ngangkut. Iya, habis mau ngelamar kerja juga bingung. Harus kemana? Kita kalau ngelamar juga
mungkin sama yang umur-umur muda kalah. Masih fokus aja ini dulu lah. Mungkin kalau ngasih jalan ya mungkin kita kerja lagi. Tapi kalau emang nggak ada, positifin di sini aja dulu dah. Mungkin bisa ikut jadi nelayan juga ke laut kalau ada yang ngajak. Itu juga. Karena ngangkut sobek kulitnya. Ini udah berapa lama? 4 hari. 4 hari ya. Ini juga baru. Semenjak pandemi virus, Irfan terkena PHK dari tempat ia bekerja sebagai security di tempat wisata. Padahal, ia telah bekerja selama 3 tahun. Irfan dan kedua rekannya diupah dengan ikan atau rebon. Dari upah itulah ia kumpulkan lalu dijual lagi untuk mendapatkan uang. Setelah pasar pelelangan mulai sepi dan transaksi selesai, uang hasil penjualan upah angkutnya ia bagi bersama rekannya. Semuanya ada 124 bang, bagi 2 sekarang 62. Anak 2, yang satu kecil masih ngebutuhin susu. Sepinter-pinternya aja lah ngumpulin. Ya gitu, paling juga aktivitasnya kita keluar subuh lagi untuk bantu-bantu lagi. Ya kalau ada rezeki lebih alhamdulillah. Kini giliran Ganjai dan rekannya menerima hasil dari penjualan tangkapannya. Ganjai sekaligus mewakili rekan lainnya untuk menerima hasil penjualan dari pengepul. Inilah hasil dari kerja pagi Ganjai dan rekannya. Hasil yang tidak seberapa, belum lagi ia harus menyetorkan biaya sewa menumpang perahu ke rekannya sebanyak 10% dari penghasilannya. Hari ini Bang Jai dapat berapa Bang? Hari ini dapat 73. 73.000. Iya. Iya bos. Lu tarik udang deh kan? Iya, sudah baik telepon. Sementara istri di rumah sudah menunggu dengan berbagai kebutuhan rumah tangganya. Mau tak mau harus tetap dipenuhi agar anak istrinya tak kelaparan. Kalau semua tempat airnya Ibu penuh, berapa itu? Iya, 3 gerobak. Bayarnya berapa? 34. Nah, untuk air yang dibeli ini untuk keperluan apa aja? Nyuci piring, cuci beras. Untuk air minum sendiri? Galon. Galon beli galon kalau air minum. Kadang kalau nyerang 2, 3 hari sekali. 3 hari sekali beli. Kalau 3 gerobak. Kalau 2 gerobak paling juga 2 hari. Mas, Hari ini beli berapa gerobak? 3. Tinggal di pesisir ibu kota memang memberikan berbagai ragam penghidupan. Namun, bukan berarti tidak ada kendala. Di sini, permasalahan yang masih dirasakan oleh warga adalah sumber air bersih yang masih harus dibayar mahal.
Hari ini dapat penghasilan berapa Bu pagi ini? Kasih 100. 100.000. Iya, 102. 102.000. Tapi dibanding kemarin hari ini lebih banyak ya? Kali 50. Kali dikasih 100. Kata saya bang mau beli air, nggak cukup ini mah 50 kata saya. Belum beli susunya si Rido. Oh, anaknya masih minum susu? Masih. Ya cukup lah. Kadang cukup kalau mau dibeli semua emang enggak. Kalau kayak gas habis, air habis, emang nggak cukup. Cerita ini masih di Jakarta. Rangkaian kehidupan masyarakat nelayan di Kampung Kamal Muara. Tak jauh dari istana, tak jauh dari hingar-bingar perputaran triliunan rupiah di Jakarta, ibu kota Indonesia.